Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ade Alison. Kali ini kita mau bahas mobil yang ada di belakang sini nih. Ini mobil buat gagah-gagahan di kampung, boleh nih teman-teman. Nah, mobil apa nih? Ini ada Toyota Fortuner VRZ 2.4 2016. Ini dia si cumi darat ya. Dibilangin irit, dia udah pasti paling irit. Bertenaga, tenaganya oke. Pokoknya sing ada lawan teman-teman. Nah, kita bahas dari mulai bagian depan dulu teman-teman. Ini karena desain pertama kali ya perubahan dari Fortuner tipe G ke tipe VRZ ya teman-teman. Udah ada DRL lampunya, udah LED juga, dan ini udah proyektor teman-teman. Di bawah juga udah ada fog lamp dan grillnya udah full chrome. Pokoknya beda banget dari generasi sebelumnya. Di bagian samping sini velgnya juga udah two-tone teman-teman dengan model palang baru ya. Kemudian di sini footstepnya udah lebih estetik ya di sini karena udah menyatu dengan bodi ya, dibanding dengan tipe sebelumnya yang masih agak kaku. Nah, scent on mirrornya udah ada dan dia cukup tajam, gede. Kemudian di sini juga di atas udah ada roof railnya ya. Buat naruh roof box ini udah cocok banget karena ini bahannya, materialnya kuat banget. Nah, di bagian samping sini ini udah smart RT juga, smart entry teman-teman. Nah, ini udah full chrome. Kemudian juga di belakang udah chrome juga. Nah, kita lihat bagian belakangnya seperti apa teman-teman. Yuk. Nah teman-teman, untuk bagian belakangnya juga udah berbeda dari generasi sebelumnya. Di sini udah ada spoilernya, kemudian juga di sini udah ada emblem VRZ. Kemudian, nah yang membedakan dengan seri sebelumnya atau dengan generasi sebelumnya adalah di sini ya. Untuk pintu bagian belakang udah dilengkapi dengan power back door teman-teman. Nah, kemudian untuk joknya juga ini udah leathers ya, udah kulit bahannya, ini bawaan ya. Kalau yang lama kan masih fabric, nah ini udah bawaan dari sananya teman-teman. Interior juga plafon, udah ada roof monitor juga teman-teman. Sama sebenarnya sama yang sebelumnya, tapi di sini desainnya lebih elegan lagi ya. Nah, teman-teman, ini mobilnya udah tahun 2016. Nah, kita mau buktikan ya atau mau tes jalan ya. Seperti apa sih kondisinya, kaki-kakinya, mesinnya, transmisinya. Seperti biasa kita mau tes di jalan raya. Yuk kita lanjut. Nah teman-teman, kali ini kita udah ada di dalam Fortuner VRZ tahun 2016. Tadi kita udah dibahas di depan. Ini adalah seri keluaran pertamanya ya. 2016 itu pertama kali Toyota merubah model Fortuner ya. Jadi kalau yang dulu paling tingginya GT-RD ya. Nah, sekarang di seri ini atau di tipe ini kita taunya cuman tiga tipe ya. Ada VRZ, ada tipe yang G sama tipe SRZ. Yang SRZ ini yang jarang ya karena basic mesinnya masih mesin bensin. Nah, kita fokus di sini ini yang seri VRZ ya. Dan di sini variannya VRZ cuman satu ya, maksudnya belum ada TRD-nya karena TRD baru keluar di tahun 2017. Nah, untuk daleman ya secara keseluruhan nih teman-teman, dengan yang 2020 2021 nggak ada perubahan signifikan ya. Jadi Toyota masih konsisten ya, istiqomah kalau orang bilang. Jadi di desain interiornya belum ngerubah yang banyak gitu. Perubahannya ya kayak kursi elektrika di sebelah kanan tetap sampai sekarang pun masih tetap, dan dia nggak latah juga gitu. Kalau saingannya yang merek tetangga udah ada sunroof, Fortuner tetap dia menjaga ya wibawanya sebagai salah satu SUV family yang nggak terlalu mementingkan fitur ya, tapi tetap diminati oleh pasar Indonesia. Nah gitu teman-teman. Nah, kita mau coba nih ya, untuk tahun segini kira-kira handlingnya masih enak nggak sih ya, transmisinya masih halus nggak. Nah, kita mau coba nih. Kalau dari kita awal tadi jalan nih, banyak banget nih polisi tidur yang kita lewati nih. Ini memang empuk banget teman-teman. Untuk suspensinya empuk banget. Nah, salah satu keunggulannya nih, mobil ini tuh kalau dipakai dalam kota ya, di dalam kota itu dengan kondisi jalan yang berlobang, yang nggak mulus gitu, enak empuk gitu. Cuman memang jadi kelemahan ketika
kita perjalanan luar kota, misalkan contoh ke pakai rutenya jalan tol. Nah, di kecepatan tinggi ini untuk manuvernya ya agak limbung. Itu ya teman-teman, informasinya yang selama ini jadi hot issue ya. Jadi kalau dengan suspensi terlalu empuk, manuvernya di kecepatan tinggi dia harus ngimbangin dulu nih beban dari kemiringan body roll ya, namanya itu body roll. Nah seperti itu kurang lebih kira-kira untuk kelemahannya. Tapi overall kalau kita rasain ini emang nyaman banget tuh teman-teman. Ini pun ada kelebihannya nih untuk mobil VRZ ini, konsumsi bahan bakarnya selain irit juga masih mau minum pakai solar busuk. Kalau orang bilang pakai solar busuk ya, solar murah lah ya, yang under ini ya, yang under standarnya dia masih bisa minum gitu kan. Nah kalau yang lain tuh nggak bisa. Kenapa? Dia bisa langsung pengaruh ke temperatur mesin. Biasanya kalau dipakein atau diminumin solar yang biasa, suhunya naik teman-teman. Itu salah satu kelemahan di ini. Nah di Indonesia ya, khususnya nih pasar Indonesia itu, orang Indonesia itu dia suka tipikal mobil yang memang bisa konsumsi semua bahan bakar, terutama kalau solar. Kenapa? Ngaruhnya ke harga teman-teman ya, ke harga dari BBM-nya sendiri. Kalau dengan yang kualitas lebih bagus kan otomatis lebih mahal gitu kan. Nah ini mesinnya udah irit, artinya konsumsi bahan bakarnya udah nggak terlalu banyak. Nah itu pengen lebih irit lagi gitu, belinya yang murah pula gitu kan, udah double tuh jadinya. Udah irit konsumsi bahan bakarnya, irit juga harganya gitu. Nah itu kira-kira seperti itulah tipikal orang Indonesia ya, khususnya yang pakai mobil dengan basic mobil diesel. Nah balik lagi teman-teman, kita mau coba akselerasinya ya. Dari tadi kita sempat coba untuk suspensinya, masih sangat empuk, nggak ada bunyi aneh-aneh segala macam. Kaki-kaki juga masih enak ya, nggak ada, setirnya nggak berat. Kemudian juga pada saat goncangan nggak ada bunyi yang aneh-aneh. Nah untuk kekedapannya sendiri standar lah teman-teman, dibilang kedap banget nggak ya, tapi untuk ukuran mobil diesel ya gitu kan, ini cukup lumayan kedap teman-teman, cukup lumayan. Karena kalau kita bandingkan dengan mesin-mesin diesel teknologi zaman dulu ya gitu kan, contoh lah si rajanya irit itu suara mesinnya berasa banget gitu lah, ke dalam kabin itu kedengaran banget gitu kan. Makanya kalau zaman dulu orang mau pakai mobil diesel itu mempertimbangkan kebisingan suaranya dan getarannya ya kan. Jadi kalau zaman dulu tuh dieselnya kan masih belum ada teknologi common rail ya teman-teman, masih pakai Bosch pump yang konvensional ya. Jadi suara mesinnya itu masih keras banget gitu, kedengaran ke kabin kendaraan. Kemudian juga untuk getarannya juga lumayan gitu, karena kompresi tinggi gitu kan. Nah berasa banget. Nah di diesel zaman sekarang nih yang udah pakai common rail itu suara itu udah lebih halus teman-teman ya, walaupun tetap karakter khas suara dieselnya ada, tapi nggak sebising teknologi diesel zaman dulu ya. Nah kemudian juga untuk getarannya sendiri juga udah jauh lebih halus ya dibanding diesel-diesel zaman dulu ya teman-teman. Nah kita mau pakai ini dulu nih, mau coba mode ininya ya, mode drive-nya eco dulu teman-teman nih. Segimana sih kalau nah karena di sini udah ada opsi untuk drive mode-nya tuh, ada eco mode sama power mode ya teman-teman. Kita coba yang eco mode dulu. Jadi opsinya ada 3, normal ya, yang biasa, kemudian yang eco dengan pengiripan bahan bakar, sama yang power. Nah, powernya otomatis mungkin akan ngaruh ke bahan bakarnya karena dia lebih konsen di kecepatan ataupun mungkin ke tenaga ya teman-teman. Kita pakai eco-nya dulu. Masih berasa teman-teman, tarikannya masih berasa. Nah kita coba ke yang normal teman-teman. Kita matikan, jalannya tutup. Oke, kita coba teman-teman.
enak teman-teman, berasa banget, tarikannya berasa banget. Nah sekali lagi kita mau coba yang power mode nih. Nah teman-teman, sambil kita nunggu lampu merah nih, di sini untuk transmisinya udah pakai Triptonic ya, sama dengan generasi sebelumnya Triptonic. Ini yang beda dari tipe G ya, yang sebelum VRZ ini belum ada. Nah ini udah ada pedal shift juga di sini. Kemudian di sini tombol-tombolnya ada steering audio control, kemudian juga untuk MID-nya juga bisa dilihat di sini. Kita coba untuk akselerasinya nih teman-teman. Ini kita pakai power mode. Oh, emang beda sih tarikannya ya. Jadi kalau power mode itu dari awal itu dia emang udah narik ya. Kalau tadi normal ada beberapa saat sebelum mobil itu ya melesat nih, ada jeda dulu gitu. Nah kalau untuk power mode ini dan ini enteng teman-teman, enteng nih. Ini kita tahu nggak kita pakai bahan bakar apa? Ini yang kita pakai sekarang ini bahan bakar yang murah itu loh teman-teman ya. Kita pakai solar goceng kalau zaman dulu. Kalau sekarang ini udah naik 7.000 teman-teman. Nih kayak gini nih, rasanya seperti ini tuh teman-teman ya. Ini bayangin coba, modal 7.000 aja per liter nih, larinya udah kayak pakai ini, pakai turbo ya, kayak sel turbo nih. Nah ini ada sedikit cerita nih di mobil ini. Jadi mobil ini dia dari yang pakai sebelumnya itu juga dia konsisten pakainya solar murah ya teman-teman. Nah cuman dia ada sedikit modif yang halus, enggak yang signifikan sih. Dia apa tuh cuman tambahin apa gitu ya, dia bilang gitu di mesinnya ini. Nah, itu buat nyimbangin aja. Nah pengaruhnya kemana? Suaranya nggak bising. Biasanya teman-teman kalau pakai solar murah itu biasanya ke suara juga ngaruh. Ada bukan ngelik, kalau mesin bensin itu ngelitik, tapi kalau di solar itu agak kasar suaranya. Kemudian juga ditarikan agak kurang. Nah di sini saya nggak menemukan kelemahan itu gitu. Jadi suara tetap halus gitu, tarikannya juga tetap kencang gitu. Ini perlu ditanyain detail nih ya, rahasianya ke user sebelumnya nih, biar buat rekomendasi teman-teman yang mau pakai ya mobil diesel dengan solar murah. Nah. Ini juga kalau lihat dari belakang tuh ya, di spion tuh biasanya kan kalau orang bilang cumi darat itu asapnya kan tebel banget tuh, hitam tuh. Ini sih enggak teman-teman, nggak ada ya, asap tetap ada gitu. Karena mobil solar tuh kalau zaman dulu nih, teknisi zaman dulu nih, mekanik ke zaman dulu gitu, buat ngatur keborosan ya, buat supaya tenaganya kencang tuh salah satunya adalah solar ini borosin. Nah tanda solar boros itu biasanya asapnya tebel itu. Kalau teman-teman lihat truk itu kalau pas nanjak gitu biasanya asapnya tinggi. Itu kan itu memang dibuat seperti itu gitu. Asapnya tebal itu bukan karena jelek mesinnya, tapi memang karena dengan karakteristik bahan bakar yang murah, masih kandungan timbalnya tinggi, itu pasti gas buangnya masih ini. Nah itu salah satunya itu dia konsumsi bahan bakarnya pada saat itu lebih boros gitu. Jadi kandungan timbal yang dihasilkan tinggi sehingga asapnya pekat gitu. Tapi ketenaga enak gitu teman-teman. Nah kita coba Triptonicnya teman-teman. Triptonicnya ini udah ada dua opsi ya, mau diatur di tuasnya ataupun di setir pakai pedal shift ini. Nah teman-teman kita coba ya, ini ya kita coba dulu ini dari ini udah dari 4 nih kecepatannya. Kita coba kurangin dulu nih. Oh, berasa. Ini kameramen sampai kaget ya. Untung nggak jantungan ya. Kalau jantungan udah bingung kita, bawa ke UGD dulu kayaknya. Ini luar biasa ya teman-teman. Nah teman-teman yang masih penasaran sama mobil ini ya, enaknya langsung datang aja deh ya, mumpung masih tersedia nih. Kita sebelum liburan lebaran nih ya teman-teman. Karena apa? Untuk lebaran kalau
teman-teman mau proses leasing juga udah sangat singkat banget waktunya ya. Udah mungkin ya mudah-mudahan masih keburu, tapi kalau misalkan mau beli cash kita tunggu sampai tanggal 29 teman-teman. Datang aja ke Point Small Square Lebak Bulus ya di basement 3, atau bisa WA dulu nih nomor di bawah sini ya teman-teman. Langsung hubungi Ade aja, mau tanya-tanya, mau konsultasi, mau ya sekedar ngobrol putaran mobil, boleh, kita dengan senang hati melayani teman-teman. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton video ini ya. Jangan lupa di subscribe, di like, sama komen. Makasih, bye.